Selamat malam Rama, Ramani, Kalenimita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Budaya. Senang bisa berjumpa kembali pada kelas Abhidhamma bab 8. Malam ini adalah pertemuan ke-47, Kamis 21 Oktober tahun 2021 bersama Romo Ruby Santamoko. Ya, semoga harapan kita semua yang hadir dalam kondisi sehat dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Seperti kita ketahui, hari ini kita masih melakukan pembahasan, yaitu Patana ke-9, yang terkait dengan Upanisaya, kondisi ketergantungan yang kuat. Minggu lalu Romo Ruby memaparkan secara helikopter view, secara garis besar, bahwa Patana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang kondisi ketergantungan kuat terhadap aramana, objek, kemudian terhadap anantara, yaitu rangkaian, dan yang terakhir adalah terhadap pakatu, yaitu kondisi ketergantungan kuat secara alami. Yaitu kurang lebih poin-poin dari minggu lalu. Baik, kita akan mulai dengan mengagungkan guru agung kita melalui pembacaan nama Karapata. Mari semua kita bersikap jali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Romo Ruby untuk memulai. Kepada Romo Ruby, disilakan. Tadi saya mental ya. Namo Buddhaya, Bu Titi. Ya, kepada Romo Ruby kami persilakan. Baik, terima kasih Rama Ramani dan Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Sebelum kita berbincang Dhamma, mari kita bersikap anjali ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihontu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, bertepat di Hari Abhidhamma. Selamat Hari Abhidhamma buat teman-teman kalian kita semua. Semoga Abhidhamma ini bisa memberikan pencerahan buat kita untuk terus memahami fenomena kehidupan, bahwa kehidupan itu hanya muncul, berlangsung, dan lenyap. Kita lanjutkan dengan materi kita. Izinkan saya menggunakan slide share ya, teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita akan berbicara, kalau teman-teman masih ingat ya, kita berbicara tentang Patana itu. Ya, Patana itu kan kondisi-kondisi ya. Patana 24 itu kita bagian yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah namanya Upanisaya Pacayo. Ya. Apa itu Upanisa Pacayo? Upanisa Pacayo ini adalah, kita masih ingat ya, saya itu kan ketergantungan. Upa itu sangat kuat. Jadi kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Yang sangat kuat.
Dan kita kemarin belajar juga bahwa Upanisaya Pacayo itu dibagi menjadi 3 kategori ya, masih ingat ya teman-teman? Yang pertama adalah aramana, objek nih ya. Aramana gitu ya, aramana karena A ketemu U jadi aramanu ya. Aramanu panisaya. Gitu ya, aramanu panisaya. Yang kedua adalah setelah itu adalah saha ya, anantara ya, anantara ya. Anantara anantaru jadinya ya, anantaru pani saya. Dan yang terakhir tentu kita belajar yang namanya apa, masih ingat paka apa? Pakati ya, pakatu jadinya ya. Pakatu pani saya. Nah, teman-teman, apa itu aramananupanisaya? Aramananupanisaya ini adalah kondisi objek yang sangat kuat, ketergantungan gitu ya, yang kuat pada objek. Pada objek, karena aramana itu artinya objek. Ini sama dengan aramana kita pernah ngomong ya, aramana ya, kita pernah bicara ada hetu pacayo, aramana pacayo. Ini sama dengan aramana ya, atau ada aramana adipati itu boleh ya. Lalu yang berikutnya adalah ketergantungan yang kuat gitu ya. Anantara apa? Pada rangkaian. Tuh, ya. Lalu yang berikutnya adalah pakatu panisaya. Ketergantungan yang kuat pada ketergantungan yang kuat secara alami. Secara alami. Nah, yang ini teman-teman masih ingat dibagi 2 lagi nih. Ada yang masih ingat dibagi 2 apa saja? Ayo, siapa yang ingat teman-teman? Anantara apa? Kalau kita bicara pakatu jadi apa? Dibagi 2. Masih ingat nggak teman-teman? Pakatu itu apa saja? Dibagi 2 apa saja? Masih ingat? Pakato upanisayo, pakatu panisayo. Ya, saya tunggu sebentar Romo Effendi. Yang pertama apa tadi Romo? Pakato upanisayo, Sayo, terus pakatu panisayo. pakatu ya. Pakatu panisayo. Panisayo. Yang berikutnya Romo? Pakatia yewawa upanisayo. Pakatia yewawa Yewa walagi ya. Upanisayo pakatu panisayo. Pakatu Panisayo. Masih ingat nggak? Apa artinya paka? Dilakukan dengan benar. Pakato dilakukan. Ini kan dari Al-Quran ada kalimat paka ya. Iya. Pakata ya. Pakato jadi kalimat pakata. Saya pakai tulisan lain deh supaya teman-teman tahu.
Ini dari kalimat, sorry, saya ganti kalimatnya. Dari kalimat apa? Pakata ya. Iya. Pakata. Yang artinya apa pakata, masih ingat? Dilakukan dengan benar. Pakata itu adalah dilakukan dengan benar. Dilakukan dengan benar, gitu ya. Pakatu panis dilakukan dengan benar, terus ya dilakukan dengan benar ya. Mohon maaf ini saya pakai itu ya. Dilakukan dengan benar ya teman-teman. Nah, berhubungan dengan apa? Kemunculan bersama upanisayo ya. Ketergantungan yang kuat, tetapi dilakukan dengan benar, gitu ya teman-teman. Tapi secara alami ya. Ini kan ada pakatu panisayo. Pakatu panisayo kan secara alami. Jadi ginilah, dilakukannya dengan benar. Ketergantungannya itu dilakukan dengan benar. Ya, ketergantungannya sangat kuat secara alami. Tapi benar gitu ya. Lalu yang ini kalau pakatia berasal dari kata apa? Pakatia berasal dari kata kalimat pakati. Ya, ini dari kalimat pakati ini. Pakatia berasal dari kalimat pakati. Pakati itu artinya apa? Masih ingat teman-teman? Pakati, naturali. Ya, apa? Naturali itu apa teman-teman? Secara alami. Iya. Secara alami. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini prinsip dasar kemarin ya. Anantara kita sudah pernah belajar sebenarnya ya. Anantara kan kita sudah belajar, aramana kita sudah belajar. Tinggal kan kita bicara pakatu panisaya sebenarnya nih, yang belum kita pelajari. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman yang natural kemarin dibagi berapa ya? 2 juga atau 3 juga nih? Yang natural yang alami itu, teman-teman. Masih ingat nggak? Bagi 3. Dibagi 3. Apa aja? Pakatu panisaya. Ini kita bagi 3 lagi ya. 1, 2, 3 gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Yang naturalnya itu adalah yang pertama itu, masih ingat apa tadi teman-teman? Naturalnya apa? Apa kalimatnya? Pakatu panisaya. Pakatu panisaya. Ya. Kalimatnya adalah pakatu panisaya. Ya. Apa itu pakatu panisaya? Kemarin masih ingat teman-teman? Ketergantungannya sangat kuat secara alami. Secara alami dengan sendirinya. Iya, Tidak ya begitu dicampur ya. atau digabung. Tidak digabung. Ya. Apa digabung apa enggak ini pakatunya? Tidak dicampur ya? Tidak dicampur Tidak atau dicampur. digabung. Ya, tidak dicampur. Kalau yang berikutnya namanya apa? Pakatu panisaya. Pakatu panisaya, tapi yang terkait dengan aramana. Aramana. Iya, jadi pakatu panisaya. Jadi ini arahnya pakatu panisaya aramana upanisaya. Ya, begitu ya. Pakatu panisaya gitu ya. Tapi ada lanjutannya, aramana upanisaya. Aramanu panisaya. Ya. Nah, apa itu pakatu panisaya aramanu panisaya? Aramanu panisaya itu apa, teman-teman? Kondisi ketergantungannya yang kuat secara alami digabung. Yang kuat pada apa? Aramana objek. Kalau ini kan tidak digabung nih, dua-duanya tidak digabung. Tidak digabung dulu pada objek dan pada anantara sebenarnya ya. Jadi nanti saya kasih tahu jelasinnya. Lalu yang terakhir adalah pakatu panisaya gitu ya. Terus anantara nu panisaya. Panisaya. Anantara nu panisaya. Ya. Jadi kalau ini tidak dua-duanya itu tidak tergantung pada objek. Tidak tergantung pada objek. Yang ini ya, yang nomor 1 ya. Tidak tergantung pada objek dan tidak tergantung pada anantara. Kalau yang ini tergantung pada objek, tergantung pada
keberlanjutan tanpa jeda. Gitu ya teman-teman. Dan saya sudah memberikan contoh kemarin kan, Pakatu Panisaya Anantara itu contohnya misal maga kepala gitu ya teman-teman sekalian. Nah, itu sudah selesai saya pikir ya. Kita sudah tidak berbicara itu lagi. Sekarang kita berbicaranya kepada kalimat demi kalimat gitu. Nanti saya minta tolong Romo Effendi. Sebentar ya, saya hapus dulu. Teman-teman sekalian, sekarang kita selalu kalau kita bicara yang ke-9 adalah yang disebut Upanisaya. Upanisaya Pacayo. Ya. Kondisi ketergantungan yang kuat gitu ya, kondisi apa kalimatnya tadi bahasa Indonesianya? Kondisi ketergantungan yang kuat gitu ya. Ketergantungan yang kuat. Nah, tentu formatnya sama, formatnya harus dibuat begini, teman-teman. Dibuat begini ya. Kita harus tahu mana yang pacaya dhamma. Pacaya dhamma itu sebab ya. Mana yang pacayupanya. Akibat. Mana yang terkait dengan pacaya sati atau kondisi. Kondisi tentu nomor 9 yaitu Upanisaya Pacayo. Nah, mohon Romo Effendi kalimatnya kalau boleh saya dapat. Purima kusala dhamma. Purima gitu ya, purima Kusala dhamma. kusala dhamma. Lalu akibatnya adalah Pacimanang. Pacimanang gitu ya. Betul nggak Romo ya? Ya, Pacimanang. Terus apa? Kusalanang dhammanang. Kusalanang gitu kan? Dhammanang. Lihat nih, saya kasih ini ada kalimat kusala, ada kalimat kusalanang ya. Oke, saya lanjut ke ininya, apanya terusnya? Upanisaya. Pacayena pacayo. Pacayena pacayo. Gitu ya. Ya. Sekarang kita lihat artinya, masing-masing kita lihat artinya. Apa itu purima kusala dhamma? Kusala dhamma yang sebelumnya, gitu kalimatnya ya. Kusala dhamma, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggrisnya jadi apa ya? The preceding, gitu ya. Kusala dhamma yang sebelumnya, gitu kalimatnya ya. Yang sebelumnya. Tapi kalau pacimanang artinya menyebabkan. Menyebabkan munculnya apa? Kusala dhamma yang berikutnya. Yang berikutnya. Gitu. Upanisaya Pacayana Pacayo melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Yang kuat. Dari kalimat ini, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu nih sekarang kita sedang berbicara apa ini. Kalau kita bicara purima kusala dhamma, pacimanang kusala nang damanang, upanisa pacayana pacayo, berarti kita sedang berbicara
Kusala kemana? Kusala ke, sebabnya adalah kusala. Akibatnya apa? Kusala, gitu kan? Jadi kita sedang berbicara sebabnya kusala, berakibatnya ke kusala. Siapa yang mengkondisikannya? Upanisa. Melalui kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Tapi masih ingat kalau kita bicara Upanisa dibagi apa saja? Masih ingat Upanisa itu dibagi 3 ya? Apa saja yang pertama? The first apa? Yang pertama apa? Aramanu, Pani, saya, gitu ya. Terus yang kedua nanti ada apa? Anantara. Anan, Taru Panisaya. Tarunu, Pani, Saya. saya. Yang ketiga nanti apa? Pakatu Panisaya. Pakatu, Panisaya. Pani, saya. Masih ingat apa itu aramana panus aramana nupanisaya itu apa? Masih ingat? Tergantung objek yang kuat. Yang kuat Objek yang apa? digabung. Objek strong dependence gitu ya. Objek strong dependence itu berarti apa teman-teman? Ketergantungan yang kuat pada objek gitu kan ya? Ya. Ketergantungan Yang kuat pada objek. yang kuat pada objek. Gitu kan? Ketergantungan yang kuat pada objek. Ini apa? Benda ini apa? Ini kalimat ini apa? Objek yang mana? Nah, itu kita akan pelajari ya. Teman-teman sekarang nih, aramanu panisaya pacayo itu kalau kita bicara objek, teman-teman sekalian, maka kita sedang bicara apa nih? Objeknya apa? Apa objeknya? Saya ganti biru biar teman-teman sesuai dengan standar. Saya ganti biru ya, karena kita biru itu kusala ya. Kusala ke kusala ya. Nah, objeknya apa nih? Kusala. Masih ingat nggak teman-teman? Kita pernah belajar cita. Cita dibagi 4. Oh, begitu tuh sama saya. Ya. Kita sepakat loh Bapak Ibu. Kusala. Bulatannya biru. Gitu kan? Aku salah. Bulatannya merah. Lalu wipaka. Masih ingat bulatannya apa wipaka? Hijau. Hijau. Dan terakhir kiriya. Kiriya. Bulatannya kuning. Masih ingat itu ya? Bab 1 ya. Sekarang kita lihat jumlahnya. Aku salah jumlahnya ada berapa? 12. 12. Kusala jumlahnya ada berapa? 21. Balik 21 doang nih. Tuh. Wipaka ada berapa? Ini totalnya harus 89 121. Kusala wipaka ada berapa? Kiriya ada berapa? 20 kira. Ayo masih ingat nggak? PR. Jangan saya semua ingetin ya. Oke, PR itu ya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita sedang ngomongin apa? Kita sedang ngomongin apa? Apa Kusala. teman-teman kita sedang ngomongin apa? Kusala ya. Kita sedang ngomongin kusala. Ketika kita sedang ngomongin kusala, berarti aramanu, M-nya 2 nih ya, saya salah. Oke lah ya. Aramanu panisaya adalah ketergantungan yang kuat terhadap objek. Nah sekarang berarti kita sedang berbicara apa ini? Kusala. Berarti sekarang saya mau tanya, kesadaran kebajikan, kesadaran kusala ada berapa? Kesadaran kusala cita ada berapa tadi? 21. Ada berapa teman-teman? Tadi ada berapa? 20? 21. 21. Tapi ingat loh teman-teman, betul kesadaran cita itu 21.
Tapi nggak semua 21. Kenapa begini teman-teman nih? Ada saya ajak cara berpikirnya aja, ntar saya hapus, nanti saya kasih tunjukin caranya, bulatannya. Ada keluarga Lokutara atau keluarga yang mencapai kesucian, yaitu kalau dia Sotapati, Maga, langsung naik jadi apa? Sotapati, Pala kan, gitu ya? Pala. Sotapati Pala. Kita masih ingat, seorang Sotapati itu harus berapa kali lahir? 7, 5, dan 1. Ya, minimal 1 kali, maksimal 7 kali lahir. Artinya kalau dia lahir, pertanyaan saya, dia masih melakukan kusala nggak? Untuk menyempurnakan paraminya. Masih. Ya, oke. Sekarang saya lanjut lagi cara berpikirnya. Tingkat kesucian kedua adalah Sakadagami. Sakadagami. Maga. Kalau maga itu jalan. Setelah Sakadagami Maga, dia langsung berubah jadi apa? Pala. Sakadagami Pala. Sekarang seorang Sakadagami lahirnya bisa 2 kali minimal. Di Sakadagami itu, Sakadagami di alam manusia, lahir jadi di alam dewa, turun lagi di manusia, baru arahat. Artinya dia masih membutuhkan kusala nggak sebagai sebabnya? Masih. Sebagai sebabnya dia membutuhkan kusala nggak? Masih. Ya, sekarang nih saya tanya lagi. Anagami Maga. Dia lahir langsung anagami Pala, ya. Seorang anagami kalau nggak dia kan lahirnya kan di 5 alam tuh, sudah wasa, 5 kan, awiha, atapa, sudasa, sudasi, akanita. Kalau dia sudah lahir di awiha belum mencapai arhat, dia lahir di atapa. Atapa nggak mencapai arhat, lahir lagi di awiha, atapa, sudasa. Sudasa nggak mencapai arhat, sudasi. Sudasi nggak mencapai arhat, akanita. Kalau sudah di akanita pasti arhat. Pasti arhat. Nah, masalahnya sekarang dia kalau dia lahir lagi dia membutuhkan kusala nggak? Sebagai sebab, akibat. Membutuhkan. Nah, gitu teman-teman, membutuhkan. Nah, jadi teman-teman ini kan dalam kalau maga itu kan kategorinya apa? Maga itu kita kategorikan, yang masih ingat nggak? Maga itu kan warnanya apa? Biru kan? Bulatnya kan biru. Ini sebagai kusala. Maga itu sama dengan kusala. Ya, sebabnya arahat nih. Arahat sekarang saya ganti pakai warna lain. Kalau arahat nih, arahata maga, dia nggak butuh kusala. Kenapa? Karena perbuatannya sudah apa? Kiriya, teman-teman. Kalau kiriya tidak termasuk dalam kusala. Makanya untuk kesadaran kusala cita 21 ini minus. Arahata maga. Yang mana Romo? Ini kita lihat nih ya, biar teman-teman tahu. Ini teman-teman kelihatan ya. Lihat, aku salah 12 merah. Masih ingat? Kasih bocoran dah sekarang dah tuh. Arahat aku salah ada 12. Kusala ada 21. Coba hitung birunya 21, betul enggak? 8 tambah 5 berapa anak-anak? Tambah 4. Tambah 4 lagi nih. Ditambah 4. Totalnya 21 ya. Kita sedang bicaranya yang maga cita 8. 8 tambah 8 tambah 5. Totalnya 21. Untuk 21 itu, nah tinggal hitung hijau ada berapa ya, hijau ada berapa, kuning ada berapa, Anda bisa hitung. Yang ini, coba ya kita hitungnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini nggak termasuk nih. Apa itu yang termasuk? Tuh, yang nggak termasuk adalah arahata maga citang.
Kalau arhata maga citang tidak termasuk, berarti dari 21 potong 1, tinggal berapa? Tinggal 20. Ya, kenapa? Karena tadi saya katakan kalau seorang sotapati masih langsung pala, sotapati para, tapi dia karena dia masih lahir lagi, dia masih membutuhkan perbuatan baik. Kita sedang membicarakan kusala ke kusala, gitu loh teman-teman. Kita sedang membicarakan kusala ke kusala, yang dalam bahasa palingnya purima kusala dhamma, pacimanang kusalanang damanang, upanisa pacayena pacayo, gitu loh. Karena kita sedang bicaranya kusala ke kusala. Kalau seorang arahat, ya dia kena langsung maga nih memang. Tapi perbuatan dia kalau kena arahat kan langsung maga. Tapi kan dia nggak, perbuatan yang dilakukan sudah jadi warna kuning. Sudah kiri ya dia. Makanya 20 dipotong, 21 potong 20 gitu kan. Potong 20 ya, jadi tahu ya teman-teman. Tapi ini saya lupa ya. Saya lupa kasih tahu teman-teman. Ini terkait ini dulu sebentar lagi. Ya. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman nih. Saya cuma klik aja nih salah satu, saya klik nih. Yang biru saya klik salah satu aja. Oh, saya klik. Berapa jumlah cetasikanya? Berapa jumlah cetasikanya, teman-teman? 35. Yang ini berapa? 30. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Maksimal berapa nih? Maksimal berapa? 38. Dari 21 warna potong 1, cetasika yang bisa muncul 38 cetasika. Jadi saya bisa paham ya, 38 cetasika itu dari pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara, witaka, wicara, adimoka, wirya, piti, canda, sadasati, hiri otapa, aloba, adosa, tata, majatatra, kaya pasadi, cita pasadi, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta cita muduta, kaya kamanyata cita kamanyata, kaya pagunyata cita kepagunyata, kaya ujukata cita ujukata, sama waca sama kamanta sama jiwa, karuna mudita dan panya. Totalnya semua 38. Artinya ketika perbuatan akusala yang ada di cita ini 21, potong 1 yang arahat maga, maksimal yang bisa mengikuti cetasika adalah 38. Jadi saya masukkan ke whiteboard kita, teman-teman sekalian. Nih. Jadi kalau saya masukkan ke kita adalah, yang ini berarti adalah kusala cita 20, potong 1 arahat maga, maka total jadi berapa? 20. Kusala cita yang 20 cita. Plus apa? Plus 38 ceta sika. 38 cetasika, teman-teman ya. Nah, tolong teman-teman ingetin lagi, yang saya sedang pelajari yang mana, teman-teman? Yang sebab atau yang akibat? Sekarang begini nih, saya gini nih. Karena saya harus ngambat ya, orang benteng bilang ngambat ya. Nih, saya gini nih, teman-teman. Saya ngambat ya. Tuh. Tuh, ini jadi begini tuh ya. Tuh. Tuh. Saya ngambatin. Jadi ini nih, tuh begitu tuh. Atau kalau nggak begitu, gimana ya? Oh gini deh, supaya jangan ngambat jelek kesannya ya. Waduh, ini jadi jelek kesannya nih. Ini aja, saya hapus. Ini ya, oke. Ya, dipotong maga arahata. Jadi totalnya 20 cita. Dan kalau 20 cita tentu di bawahnya lagi ada yang namanya 38 ceta sika. Tuh ya. Sorry saya nggak ngambat, jadi supaya teman-teman nggak merasa apa, jadi nanti di screenshotnya jadi bagus. Sekarang kita lihat nih. Ya. Dan bahasa palingnya doang kan. Oke. Sekarang pacimanang, kusala damanang. Yang kita sedang bicarakan apa nih? Kusala kan? Kalau kusala ini yang mana? Perbuatan baik yang bisa menghasilkan. Ini saya mau tanya sama teman-teman. Saya gambar begini.
Biar teman-teman tahu. Pakai warna biru. Oh, hitam lah nggak apa-apa. Nih, teman-teman, waktu kita duduk meditasi, kita melakukan perbuatan, apa namanya perbuatan kita? Ada 10 perbuatan baik, dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, UPK, misalnya begitu. Ada 10 ada perbuatan baik kita menjaga sila, menjaga berdana, dan meditasi. Meditasi yang kita lakukan ini, kalau kita belum mencapai jana, perbuatan kita namanya MKU. Apa itu MKU? Maha Kusala Cita. Jumlahnya ada berapa? 8. Apa itu Romo yang 8? Masih ingat nggak? 4 biru. 4 biru. Pada saat kita sedang duduk meditasi di sini, perbuatan baik yang kita lakukan harus di sini. Kalau kita mencapai jana, arahat, harus yang ini. Perbuatannya harus yang warna ini. Yang ini yang 2 nggak bisa. Yang 2 ini nggak bisa. Ya. Artinya kalau saya duduk meditasi lalu saya melakukan perbuatan di sini, maka saya mencapai jana. Kalau saya sudah mencapai jana, bisa saja kita bisa mencapai apa? Kesucian. Kesucian ini Lokutara. Ini adalah Magata atau Mahagata. Dimulai dari mana? Dari Maha Kusala Cita 8. Paham ya? Saya kasih tahu, lihat ya. Kalau teman-teman nggak paham, nanti tolong dimengerti, saya kasih tahu. Jadi, teman-teman, sekali lagi, semua sebab ini menjadi, orang bisa menjadi, sekali lagi, makhluk hidup bisa punya, apa namanya, bisa punya kesadaran yang disebut objek perbuatan baik dari 20 objek perbuatan baik yang bisa mencapai jana 1, 2, 3, 4, 5 jana rupa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu di arupa, bahkan mencapai tingkat kesucian Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, itu semua adalah akibat dari mana? Dari yang namanya 8 kesadaran kebajikan. Yang dikenal sebagai apa? Maha Kusala Cita 8. Yang mana itu, Romo? Kita tunjukin nih, teman-teman. Ya. Kita tunjukin. Maha Kusala Cita 8 itu adalah nih, ini untuk MKU, bacanya MKU, saya riset. MKU, Maha Kusala Cita 8, yaitu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya saya bisa mencapai jana 1 di sini. Ini modalnya, ini akibatnya dari sini. Ya. Ini adalah penyokong utamanya. Ini keunggulannya di sini. Jadi yang namanya Maha Kusala Cita 8 adalah Upanisaya Pacayana Pacayo. Dia menjadi akibat dari kekuatan yang sangat kuat yang bisa menghasilkan sebab di mana? Dilahir di alam Brahma Jana 1, Brahma Jana 2, Brahma Jana 3, Jana 4, Arupa Jana 1, Arupa Jana 2, Arupa Jana 3, Arupa Jana 4, bahkan Sotapati Maga, Sokotapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, semua didapat akibat dari yang namanya Upanisa Pacayana Pacayo, yaitu Maha Kusala Cita 8. Tentu Maha Kusala Cita 8 ini, cetasika yang menyertainya ada berapa? 38 cetasika, tuh ya. Jadi jelas ya teman-teman, di sini sekarang ketemu nih. Jadi kita bahas persair ya. Kita bahas persair, makanya jadi ketemu ini teman-teman. 8 kesadaran Maha Kusala Cita dan saya pakai komitmen 38 cetasika. Ini akibat dari mana? Diakibatkan dari yang namanya apa teman-teman? Upanisaya Pacayana
pacayo. Tuh. Sampai situ dipahami teman-teman? Pahami ya? Sekarang kita bicara anantaranu panisaya ya. Apa sih ingat apa itu kalimatnya? Ketergantungan apa teman-teman? Ketergantungan yang kuat pada kedekatan atau pada rangkaian ya. Ketergantungan yang kuat pada rangkaian. Tuh. Teman-teman tadi kita sedang bicara kusala lagi nih, ya. Perbuatan kusala ada berapa teman-teman? Ada berapa jumlahnya tadi bulatannya? 21. 21. Oke. 21 karena kita sedang berbicara anantara ketergantungan yang kuat terhadap objek, ini tidak berlaku, anantara tidak berlaku. Kalau kita bicara anantara kan masih ingat nggak apa materi yang saya sampaikan kepada teman-teman? Anantara itu kalau kita bicara anantara teman-teman beda ya dengan perbuatan yang mencapai kesucian. Nanti tidak terjadi. Jadi ini antara ini minus berapa nih? Minus pakai merah. Minus maga 4. Jadi totalnya ada berapa? 17, Romo. 17. Kusala di sini nih di anantara itu adalah kusala yang terkait dengan duniawi, lokia. Kusala lokia. Enggak termasuk dari kusala lokutara. Tuh, ya. Kenapa teman-teman begitu pada ketergantungan? Karena rangkaiannya begini nanti teman-teman kita akan lihat. Masih ingat nggak 17 rangkaian itu nanti seperti apa? Kan mungkin ini sebenarnya sama lah dengan anantara pacayo yang kita sudah bahas sebenarnya di bab bagian di beberapa minggu yang lalu ya teman-teman bisa lihat tuh di situ ya. Jadi teman-teman tuh begitu ya. Berarti ini adalah kalau kita bicara kusala, maka anantara pacayo itu sama kayak seperti anantara pacayo sebenarnya dia, yaitu apa? 17 kebajikan atau 17 kesadaran kusala yang kesadaran kusala cita 17. Apa itu kesadaran kusala cita 17? Tentu adalah yang punya lokia kusala. Dan jumlah cetasikanya tentu berapa? 38 cetasika. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Kalau ini adalah kusalanya adalah 17 lokia, saya tanya sama teman-teman, akibatnya apa? Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya idem. Apa itu idem? Idem itu panjangan dari apa sih? Idem, Romo Ardi? Idem sama, Romo, artinya. Itu kenapa sih kok ada kalimat idem itu kenapa bisa disebut idem? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Romo. Sama Oke, dengan ya. yang di atas 8 kesadaran. Ya, jadi ini sama ya. Kesadaran kusala cita yang 17 ini berakibat sama kesadaran kusala cita yang 17. Tambah 38 cetasika sama ya. Sama ya teman-teman ya. Saya majuin dikit supaya tadi ketiga apa teman-teman? Pakatu ya. Pakatu panisaya. Ya. Pakatu panisaya ketergantungan kuat secara alami. Sekarang udah ya ini ya. Ini adalah ketergantungan yang kuat secara alami.
Gitu ya, teman-teman ya. Apa itu teman-teman sekali lagi? Ketergantungan kuat pada alami itu. Isinya sama ini teman-teman nih. Sama apa ini? Sama nih ya teman-teman ya, sama yang ya. Yaitu apa? Yaitu kusala cita 20, kusala cita 20 dan 38 cetasika. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Ini juga sama dapatnya nih. Bedanya cuma di akibat saja nih. Kalau di sini kan ini akibatnya kan ide 8 ini. Kalau ini akibatnya idem. Idem itu apa? Kusala ya, kusala. Oh sorry. Bukan idem ya, ini kusala cita 21 ini hasilnya, sorry ya. Ini nggak bukan idem, berarti hapus saya ya, salah ya. Ini hasilnya adalah kusala cita 21 dan 38 cetasika. Tuh, teman-teman sekalian. Jadi ini sama ya. Teman-teman nanti akan ketemu yang ini nih, kalau saya tarik garis, biar teman-teman nggak sulit, saya tarik garis tuh. Gitu tuh. Tuh ya. Yang idem hanya yang sama dengan sebab dan akibat hanya yang di Anantara Nupanisaya. Ya, ini sama. Yang lain beda akibat. Ini semua sama. Yaitu Upanisa saya pacayena pacayo. Sampai situ kita bisa lanjut ya, teman-teman, masih panjang ini perjalanan kita. Oke ya, boleh di screenshot teman-teman. Kalau sudah kasih tahu. Sekarang kita bicara cair yang kedua. Roma Fendi minta tolong cair yang kedua. Kalau gitu, kalau cair yang kedua, saya hapus saja ya biar sorry. Ya saya hapus saja clear ya. Cair yang kedua, Romo. Purima kusala dhamma. Purima Kusala dhamma kusala dhamma. dhamma. Terus Pacimanang pacimanang aku salanang. aku salah Nang Nah. damanang. Aku salanang ya. Ya. Aku salanang damanang. Kesanci. Oh, ada kalimat kesanci ya. Iya. Damanang gitu ya. Damanang kesanci. Pakai sanci. Oh, ya. Lihat teman-teman, ada kalimat ini. Terus ini searching dulu deh. Apa? Upanisaya pacayena pacayo. Upanisaya pacayena Pacayo. pacayo. Gitu kan? Ya. Lihat ada kalimat yang berbeda nih. Teman-teman, tolong ini adalah, ingat ya, ini adalah pacaya dhamma. Apa itu pacaya dhamma? Sebab. Ini adalah pacayu panya dhamma. Apa itu pacayu panya dhamma? Akibat. Yang ini adalah pacaya sati. Apa itu? Kondisi. Ya. Lihat teman-teman, lihat sekali lagi, lihat. Tahan perhatian teman-teman. Ini ada kalimat kusala. Berarti saya masukin ke sini jadi kusala ya. Oh, kita komitmen. Kusala itu biru. Ya. Kusala. Apa kusala itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebab berakibat kepada, lihat. Berakibat kepada aku salah. Oh. Jadi teman-teman sekarang terbongkar semua ya. Semua perbuatan baik yang kita lakukan
bisa berakibat kepada aku salah. Selama ini kan kita nggak nganggap bahwa susah ya, bahwa aku salah pasti ke aku salah. Nggak bisa, teman-teman. Dengan kita belajar Upanisaya Pacayo, kita tahu sekarang bahwa perbuatan baik yang kita lakukan bisa berakibat kepada perbuatan buruk. Waduh, ya. Serem sekali nih aku salah nih. Kalau aku salah, saya komitmen merah. Aku salah. Ya. Kesanci. Nah, kalimat tadi ada kesanci, tapi di sini kesanci di sini artinya adalah, kalau teman-teman tahu, terkadang. Terkadang perbuatan baik yang kita lakukan berakibat kepada aku salah. Tuh, teman-teman, serem ya. Makanya ada kalimatnya pacimanang, aku salanang, damanang, kesanci. Nah, sekarang kita artiin satu-satu ya. Berarti purima adalah kusala dhamma yang sebelumnya, ya. Lalu kalau ini ya jadi apa? Saya hapus deh. Ya. Terkadang gitu. Ini kan kesanci ya. Terkadang gitu ya kalimatnya. Terkadang menyebabkan aku salah dhamma yang berikutnya. Tuh, serem ya teman-teman ya. Serem loh sekarang ya. Dan ini kalimat Upanisa Pacayana Pacayo tentu melalui kondisi ketergantungan, melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Ya kembali, saya nggak bosan nih. Dibagi berapa? Dibagi berapa? Pemahaman kusala dhamma, sebabnya. Bagi berapa teman-teman? 3. Yang pertama adalah anantara esal. Yang pertama adalah Alamanu. aramanu pani saya, gitu ya. Yang kedua apa? Tentu anan taru pani saya. Yang ketiga apa? Apa Romo Effendi? Pakatu panisaya. Pakatu Panisaya. pani saya. Tuh ya, kita lihat ya, kita cek ya sekarang ya. Teman-teman ya. Aramana nupani saya. Apa itu? Tadi kita bicara aramana objek. Ada berapa objek di sini? Masih ingat tadi? Objek perbuatan baik ada berapa? 20 kusala. 20 kusala kan potong arahat. Sekarang kita sedang bicara aramana. Objek yang tergantung sangat kuat itu adalah ketika kalau kita bicara sangat kuat berarti objeknya adalah apa? Kama bumi, Rom. Yang sampai tersimpan dalam tadaramana kan adalah hanya di objek yang kuat yang adalah di alam lokia, objek lokia, ya. Yaitu apa objeknya? 21. Kia, cita 17 saja Romo, ya. Ya, 17 ya Romo ya. Dan terakhir adalah kesannya apa itu lokia cita 17? Kesadaran apa? Kebajikan duniawi. Jumlahnya ada 17 cita. Tambah berapa? 38 ceta sika. Kita sedang bicara apa nih Romo sebabnya? Kusala ya. Ini kan kesadaran kebajikan. Dan kesadaran kebajikan itu ternyata Romo, mohon maaf, bisa berakibat kepada aku salah. Aku salahnya yang mana Romo?
Ramani, Bapak Ibu sekalian. Jadi akusalanya adalah nih. Ini bisa berakibat kepada loba mula cita 8. Semua perbuatan baik yang kita lakukan di Lokya, berdana contohnya. Kita berdana ya, bisa berakibat kepada apa? Kemelekatan, karena loba itu kan melekat. Gara-gara saya berdana kepada salah satu wihara atau tempat, karena tempatnya bagus, saya maunya ke situ terus. Saya melekat dengan tempatnya. Saya melekat dengan bantenya. Kalau nggak ada bante itu, saya nggak mau dana. Ada yang seperti itu, Romo Ramani? Bapak Ibu? Ada, Romo. Ada. Ada. Ya. Kita berbuat baik, tapi kita melekat dengan perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik, tapi kita melekat dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik kita menjadi akibat dari kemelekatan. Yang muncul adalah loba 8. Nah, kita pernah belajar loba 8 itu kan bentuknya gini. 1, 2, 3, 4. Masih ingat bab 1 ya? Ya, kita pernah belajar ini dibagi 4. Ini somanasa dengan penuh kegembiraan. Ini UPK. Sedikit kesenangan. Yang ini adalah diti sampai yutang, bersekutu dengan pandangan salah. Yang ini wipayutang, tidak bersekutu dengan pandangan salah. Tidak bersekutu dengan pandangan salah bukan berarti bersekutu dengan pandangan benar. Yang saya silang, yang ini adalah tanpa dorongan, spontan. Yang sebelahnya adalah dengan dorongan. Tapi semua loba 8 ini endingnya adalah lengket atau melekat. Tuh. Jadi Romo, sekarang kita sudah penting nggak kita belajar patana. Sekarang tahu kita belajar patana punya keuntungan ya. Bahwa perbuatan baik yang Anda lakukan kalau Anda melekati objeknya, melekati tempatnya, melekati bantainya, melekati apapun yang Anda lekati, maka perbuatan baik itu berakibat kepada perbuatan akusala. Nah, tentu loba 8 ini nanti kalau kita cek, cetasikannya berapa loba 8 itu? Cetasikannya adalah loba 8 itu ada 22. Kita lihat bentar ya. 22 cetasika. Lihat loh. Loba yang kita miliki kalau kita melekat, teman-teman, jangan pernah berpikir kalau kita melekat, kita hanya satu melakukan perbuatan yang baik, perbuatan buruk itu melekat. Kalau ada 22 cetasika yang menyertainya ketika kita loba itu muncul. Nih, kita cek nih ya. Karena saya kenapa kok Romo kok ngomongnya sekarang ngebut, saya dikasih jadwal. Sejak ada cewek cantik yang jadi operator, saya jadi deg-degan ya. Jadi kita lihat nih, ya teman-teman. Ini kan loba 8. 1, 2, nih kita lihat loba nih, tuh bacanya loba. Ya, lihat di sini semua ya, tolong lihat di sini semua. Ini loba, 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 ini loba. Semua perbuatan baik yang 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, semua perbuatan baik di sini nih masih timbul kemelekatan. Ya, loba kemelekatan adalah akibat dari kusala. Dan kalau saya klik di sini, totalnya 19. Di sini 21. Di sini 20, di sini 21. Oh ya, mana yang 22? Ya minimal 22. Ada semua minimal 19, 20 ya, sorry ya. Ternyata minimal 20. Paling top berapa sih ini? Paling top 21 ya. Oke, paling top 21. Maaf. Kenapa 21? Oh, saya salah nih. Karena begini dia. Enggak dimasukin. Ya, sorry nih. Kalau kita klik di sini, teman-teman coba lihat. Oh, ini kan nggak dimasukin. Jadi sebenarnya 22 lah hitungannya ya. Karena kan dia kan loba di mana bisa muncul ya. Dia bisa munculnya maksimal adalah 20. Ini coba saya cek. Saya cek sebentar, takutnya salah. Oh, 19, 20.
Ya 19 ya. 20 maksimal ya. 21 ya sebenarnya teman-teman. 21 ya. 21 kan mananya nggak ikut. Jadi 22 ya teman-teman ya. Jadi betul ya. Ini tambah satu lagi nih teman-teman mana ya. Jadi teman-teman lihat cetasikanya nih. Ketika teman-teman serakah, melekat, serakah itu kita lihatnya melekat ya. Ketika teman-teman melekat, teman-teman yang perbuatan buruk yang muncul adalah cetasika yang ini yang 21 tambah mana? Pasa wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitinda, manasikara, witaka, wicara, adimoka, wirya, piti, canda, moha, ahirika, anotapa, udaca, loba, ditimana, tinamida, itu semua muncul ketika ada di sini perbuatan buruknya. Makanya jangan remehkan sekecil apapun perbuatan buruk. Kenapa? Ketika kita berbuat buruk, ada 22 cetasika yang menyertainya. Ya, izinkan saya kelarin sampai pakatu panis saya ya, Dev ya. Siap, Romo. Ya, lanjut ya, kita lihat sekarang. Jadi ini ada teman-teman ya. Jangan teman-teman berpikir bahwa teman-teman sudah berbuat salah nih. Tapi bisa berakibat. Ini akibat. Ini sebab. Sebabnya salah. Tapi berakibat. Tapi memang ada kalimat ini. Kesanci. Terkadang menyebabkan salah damai yang berikutnya. Yaitu loba mula cita 8. Romo, apakah semua perbuatan baik yang saya lakukan bisa menimbulkan salah? Enggak, ini kalimat kesanci, terkadang. Terkadang saja. Kalau teman-teman berbuat baik, misalnya enggak melekat dengan tempat. Kadang-kadang saya melekat, Romo, dengan tempat. Kadang-kadang saya melihat bantengnya kok begitu bercahaya. Saya jadi pengen berdana lagi. Kadang-kadang kan, ya boleh saja kalau kadang-kadang. Tapi jadi perbuatan baik kita jadi salah. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada upanisaya pacayana pacayo melalui kondisi yang sangat terkuat terhadap tergantungannya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang anantara upanisaya ini nggak ada. Kalimatnya masa nggak ada ya, orang benteng nih. Tidak ada. Kalau perbuatan anantara upanisaya itu perbuatan yang berkelanjutan itu apa ya, nggak ada sama sekali, nggak ada ya, tidak ada ketergantungan yang kuat pada kedekatan rangkaian di anantara ini, di anantara upanisaya nggak ada nih. Perbuatan kusala yang menghasilkan salah itu nggak pernah ada. Kita sudah lihat ini, dilihat YouTube channel kita ya, nggak ada perbuatan kusala ke salah itu nggak ada. Di anantara nggak ada. Tapi di objek bisa. Kenapa di objek bisa? Makanya kita pernah bicara kemarin kan teman-teman, perbuatan baik kita itu bisa nanti terkait dengan, ya kan pernah belajar kan sama saya kan, sankara, awija, pacaya, sankara. Tapi sankaranya kan ada 3. Ya, ada aninja bisankara, punya bisankara, apunya bisankara. Tuh ya. Nanti lihat lagi deh YouTube-nya ya. Apa sih kalimat itu kok, Romo? Ya, dengerin lagi YouTube-nya, teman-teman ya. Sekarang kita bicara pakatu panisaya. Pakatu panisaya itu apa? Pakatu panisaya adalah apa? Ketergantungan yang kuat secara alami ya. Ketergantungan yang kuat secara alami. Nah, sekarang kita bicaranya apa nih? Dan bicara apa? Salah. Jadi ini isinya apa? Isinya apa, teman-teman? Kalau salah isinya apa? 17 lokia cita. Sama, karena kita salah kan? Kusala kan? 17 kusala cita ya. Tentu cetasikanya berapa? 38 faktor mental atau cetasika. Nah, ini lebih parah teman-teman kalau di pakatu secara alami. Kalau di sini hanya loba mula cita 8, di pakatu jadi salah cita 12. Kesadaran tidak baik, tapi kesanci loh, ingat kesanci.
bahwa perbuatan baik saya yang saya lakukan ya secara alami bisa menimbulkan kebencian, bisa. Gimana contohnya? Habis berbuat baik, ternyata pengurus wiharanya cemberut, nggak nanya, malas kita ke wihara itu lagi, nggak welcome. Gara-gara gitu kan kita bisa tidak balik lagi. Perbuatan baik yang kita lakukan, melihat pengurus bisa menimbulkan dosa. Perbuatan baik kita bisa menimbulkan kebodohan, bisa teman-teman. Ya, kebodohan batin bisa karena kita berdana itu pokoknya gitu ya, pakai kalimat pokoknya ya, pokoknya harus ada bunganya. Kalau nggak ada bunganya itu kan ada moha, pandangan salah. Ya, apalagi tadi kita perbuatan baik kita lakukan, kita melekati, timbul moha. Aku salah cita-cita 12 bisa dihasilkan dari pakatu panisaya. Secara alami muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena perbuatan baiknya masih lokiya, bukan lokutara. Tentu cetasikanya, aku salah cetasika plus, aku salah cita 12, tentu ada 27 mental. Mental faktor itu berapa? 13 yang universal, 14 ya. 14 yang universal, ini yang aku salah. 13 yang universal. Di total berapa anak-anak? 27. Begitu, Dev, dengan tergopoh-gopoh saya ingin menyampaikan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Romo Ruby atas penjelasannya. Iya. Oke, Romo telah menjelaskan kurang lebih 1 jam, Romo. Pas, tenang. Nah, setelah Romo menjelaskan mengenai Abhidhamma tadi, kepada teman-teman, kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, saya persilakan bila ada yang ingin bertanya, bisa langsung unmute atau bisa ditulis di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Romo, saya mau bertanya, Romo. Saya mau jawab, Ibu. Romo yang Ya. tadi yang syair pertama itu, Romo, dari sebab yang kusala ke kusala, Mo. Kusala, ya oke. Hasilnya itu jadi 8 MKU, Mo. Yang bisa mencapai jana itu kan yang dihetukan enggak, Mo? Yang 4 itu, Mo, nyana sampai yutang. Tapi kan kita sudah bicaranya kan begini loh. Saya paham maksudnya Raman. Apa Ibu Seriana? Gini loh. Ini gini ya. Saya hapus ya. Kita kan bicara kusala ke kusala ya. Yang purima, kusala dhamma, pacimanang, kusala damanang, ya, upanisa pacana pacayu. Ini kan Ramani atau Ibu Triana ya, ini terkait apa? Terkait 20, kita bicaranya gini ya, ini kan terkait 20 kusala cita. 20 kusala cita adalah 20 kesadaran perbuatan baik minus arahata maga. Karena seorang arahat perbuatannya udah kiri ya, bukan kusala. Tapi ingat loh, Ibu, 20 itu termasuk apa? Termasuk maha gata kusala cita 9 yang menyebabkan lahir dalam arupa dan dirupa. Gitu kan? Termasuk apa nih? Termasuk loku tara maga cita 3. Termasuk apa?
maha kusala. Maha kusala cita 8. Kalau ditotalkan semua totalnya jadi 20. Ya. Ini ada apa di sini? Di sini ada 10 perbuatan baik. Dana, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bla 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 bla, 10 perbuatan baik, termasuk memiliki pandangan benar. Ini akibat dari mana? Ini kan sebabnya. Akibatnya dari yang namanya maha kusala cita 8. Walaupun ini yang mengantarkan ke sini dan yang menghantarkan ke sini. Gitu. Walaupun, tapi tetap kita globalnya adalah 38 maha kusala cita dan 38 ceta sika, Ibu. Ya. Ini adalah bagian dari maha kusala cita 8. Gitu Ibu Sriana maksudnya. Apa enggak begitu maksudnya, Ibu? Silakan, Bu, kalau kurang puas. Udah lama cukup, mah. Kenapa Bu Sriana? Cukup, mah, cukup. Kenapa Cukup. nggak idem aja ya, Romo ya? Kenapa nggak idem? Nggak bisa dong, Romo. Mama, Kalau idem kan kita cuma MKU doang. Ini MKU cuma ini doang nih. Kan begini Romo, gini. Kita sekarang saya pakai berandai aja nih ya Romo ya, berandai. Di alam manusia, saya pakai hitam deh. Kita ada di alam apa? Sama wacara. Manusia. Kalau kita manusia nih, kalau berbuat baik pakai kesadarannya apa? Sama. MKU. Betul kan? Kalau kita di alam manusia berbuat baik, kita pakai menggunakan kesadaran namanya maha kusala cita 8. Maha kusala cita 8 ini, Romo Effendi dan teman-teman, tergantung pakai yang mana kita. Kalau kita pakai yang ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, atau bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tergantung apakah kita menggunakan 2 akar, karena kita ingat ya, Romo Ramani masih ingat belajar cita seperti apa kemarin saya sudah sampaikan. Belajar cita pakai menggunakan 4 metode. Ya, metode pertama, ya, apakah cita ini munculnya dengan akarnya apa? Kalau ini akarnya berarti ini akarnya 3 akar. Aloba, adosa, amoha. Ini cuma 2 akar. Aloba sama adosa. Ya, hetu itu akar. Ya, dengan akar. Dengan apa lagi? Dengan dorongan misalnya. Dorongannya apa? Apakah spontan? Ini termasuk spontan, ini termasuk ajakan. Ini spontan, ini ajakan. Dorongannya apa? Dorongannya bisa spontan, bisa dengan ajakan. Tuh, berbuat baik itu kan di maha kusala cita itu kan ada 10 perbuatan baik, 10 kirya watu, dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti saca, ditana, meta, upeka. Ya, kita bisa dengan ajakan nih. Kita berbuat baik berdana bisa dengan spontan, bisa dengan ajakan. Perbuatan baiknya ada 10, punya kirya watu ada 10, tapi bulatannya cuma ada 8. Ya, bisa dengan dorongan, bisa dengan pandangan. Ini pandangannya apa? Dengan pandangannya, ya. Pandangannya apa? Ini dengan nyana. Kalau dengan nyana berarti sampai yutang. Kalau sampai yutang dia bersekutu dengan nyana berarti 3 akar, yaitu aloba, adosa, amoha. Ini di sini nih 3 akar nih. Tuh. 2 akar sisanya. Kalau 2 akar apa Romo? Nyana. Wipayutang. Gitu Romo ya. Oleh akar, oleh dorongan, oleh pandangan, satu lagi oleh apa? Perasaan, wedana. Perasaannya bisa somanasa atau
UPK. Ini kita belajar nanti di bab 3 ya, setiap hari Senin. Ya, jadi teman-teman bisa begitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok kata Romo Effendi kenapa cuman nggak idem, nggak bisa Romo. Ini dia basically karena ketika kita tinggal dalam manusia hanya ini yang kita bisa lakukan. Kalau kita nanti bisa mencapai jana, kita keluar dari keluarga alam kama wacara, kita masuk mencapai jana misalnya, basically dari mana? Akibatnya dari mana? Dari sini, ya. Akibatnya dari sini, dari Mahakucala Cita 8, kita bisa mencapai jana 1 sampai jana 5, jana 6 sampai jana 9 di Arupa, bisa mencapai Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Pala, Anagami Pala, karena ini basicnya. Gitu, Ibu Sri. Jelas, Mo. Oke, Mo. Jelas, Mo. Jelas. Oke. Oke, terima kasih kepada Ramani Sriana yang telah bertanya. Sudah jelas ya, Ramani? Jelas, Mo. Jelas. Oke, apakah dari Romo Ramani atau Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir. Yuk, dilelang. Ada pertanyaan lagi? Ngebut. Oh, kalau kayak gini segar nih ya. Ya. Kalau kemarin sama Romo Ardi kayak ngantuk aja bawaannya saya. Waduh, jangan gitu Romo. Nanti Romo artinya ngambek nih. Oke. Saya tidak mungkin ngambek karena sudah melihat semuanya sebagai Awini Boga 8. Wah. Sampai Mantap. kesucian, Romo Ardi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Yuk, jangan malu bertanya, karena malu bertanya bisa sesat di jalan. Kayaknya lo. Dia kaca nih. Kayaknya lo. Jadi sebentar nggak ada yang tanya, saya coba simpulin ya. Silakan Romo. Jadi memang begitu ya Romo Ramani, kita masih berbicara masih panjang ini ya. Akhirnya Pak Effendi tahu tuh, masih panjang ya Pak Effendi ya. Romo Effendi masih panjang sairnya ya. Iya, Romo. Kita baru Oke. baru 2 sair yang kita bacain ya. Iya, 2, 3. Ya. Jadi metodenya begitu ya, metodenya ya. Metodenya harus menggunakan nih sebab gitu ya. Akibat. Akibat ini kenapa bisa diakibat? Karena ada yang namanya upanisaya. Upanisaya adalah kondisi ketergantungan yang kuat. Karena jadi kuat, maka timbul akibat. Ya, disebab berlaku 3. 1, 2, 3. Itu rumusannya, yaitu apa? Aramanu panisaya. Lalu anan taru panisaya. Dan yang terakhir apa? Pakatu pani saya. Nah, kan tadi pertanyaan tadi kan, gitu ya, pertanyaan tadi gini timbulnya. Romo yang tadi yang terakhir apa yang kita bahas Romo Ramani terkait dengan yang pakatu pani saya. Masih ingat ya kenapa? Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Masih ingat kenapa bisa seperti itu? Kok di Anantara misalnya kok nggak ada di Anantara ini kok kenapa nggak ada aku salah yang menjadi salah itu bahasanya. Aku salah yang menjadi aku salah ya? Ya. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada di Anantara? Aku salah menjadi aku salah. Karena nggak mungkin ini kita lihat di posisi Citawiti, masih ingat nggak? Masih ingat di posisi Citawiti kalau jawananya kusala, jawana kan ada berapa? 7 jawana 7 ya? Tuh. Jawana 1 nggak dihitung karena jawana 1 sebabnya dari Wotapana. Kuning. Masih ingat itu? Dari Wotapana. Sebab berakibat. Kita sedang ngomongin kusala ke akusala. Berarti nggak ada. Ini biru.
Di Jawana ke-7 hanya Tadaramana, jadi hijau Tadaramana. Tadaramana itu hijau, nggak ada yang biru jadi merah, nggak ada. Makanya di Anantara Pacayo itu tidak ada kondisi ketergantungan yang kuat pada kedekatan atau rangkaian Anantara Pacayo, Anantara Nupanisaya, karena satu jawana ini tidak mengikuti segera setelah padamnya kusala dari satu proses rangkaian kesadaran. Jadi nggak ada tuh ini biru, ini merah, ini biru, ini merah, kan satu proses, satu momen kan harus sama objeknya. Gitu. Kalau momennya adalah kusala, maka sampai habis dulu kusalanya, baru ntar muncul yang namanya kusala. Tuh begitu teman-teman ya. Seperti gini diumpamakan dalam kitab Abhidhamma ya. Kenapa di Anantara Pacayan, di Anantara Nupanisaya Pacayo nggak ada kusala ke akusala? Karena menurut kitab Abhidhamma diibaratkan seperti ini teman-teman. Anda tahu api? Ini api. Kalau kita sedang bakar kayu ya, bakar pentol korek lah atau api lah ya. Ini api. Ya, teman-teman sekalian. Tidak ada seekor lalat, ya nggak ada seekor lalat nih. Tidak ada seekor lalat, ya begini, sama seperti seekor lalat gitu loh ya. Sama seperti seekor lalat tidak akan pernah mendekati api yang sedang terbakar. Hebat, nggak ada. Lalat itu tahu kalau ada api dia kasih lari. Makanya kalau kita dimakan di rumah makan, dia kan nyalain lilin. Paham ya? Kenapa kok nyalain lilin? Karena lalat itu tidak pernah mau melihat api. Walaupun kita tahu lalat itu bisa berjalan 30 km maksimal. Kalau ada tempat sampah, TPA, tempat pembuangan sampah di daerah kita, masih jarak ke 30 meter, 30 km, berarti itu lalat itu masih dari sampah itu. Ya. Ibarat seperti seekor lalat yang tidak akan pernah mendekati api ya yang sedang terbakar hebat, begitu pula dengan sebuah keadaan akusala. Kata kitab suci Abhidhamma. Keadaan aku tidak pernah muncul berdasarkan apa? Pada satu dhamma adi duniawi. Jadi kita tahu nih, seorang sotapati, maga, pala tidak akan pernah melakukan yang namanya perbuatan akusala. Dengan kondisi apapun, kata Sang Buddha. Jadi pengkondisian di sini tidak mungkin muncul. Ya, teman-teman ya. Kita sedang bicara kusala dhammanya tadi apa? Kusala dhammanya adalah termasuk mereka-mereka yang 20 tadi. Ya, begitu. Sudah jam 9 takutnya. Saya pikir cukup, Romo. Sadu, sadu, sadu. Luar biasa malam ini Romo Ruby begitu bersemangat karena hostnya juga luar biasa ya, profesional. Jadi membuat suasana berbeda. Ya, Rama-Rama ini kali ini Mita hari ini kita kalau Romo Adi kemarin saya nggak pernah ngeliat jam. Oh. Ya, sejak Devi saya harus ngeliat jam lagi gitu. Ngebut ya, malah cepet-cepet. Ya, karena kita mengejar dengan bab 9, Romo. Jadi dengan seperti ini, melihat jam, jadi bisa mempercepat prosesnya, Romo. Ya, karena Rama-Rama Nikalian Nimita ada 2 syair tadi yang sudah kita pelajari, yang terkait dengan Pacaya Dhamma dan Pacayupana Dhamma, serta Pacaya Sati ya. 2 syairnya yaitu terkait dengan Purima Kusala Dhamma, Pacimanang, Kusalanang Damanang, kemudian Upanisaya Pacayana Pacayo, satu lagi adalah Pacaya dari Kusala yang mengakibatkan akusala. Dan seperti kita ketahui bahwa besok kita akan melanjutkan bab 3, Romo ya. Karena terkait dengan bab 9 yang sedang libur dimanfaatkan oleh Romo Ruby untuk membahas bab 3.
Jadi khusus untuk bulan Oktober ini, bab 3 kita pelajari pada hari Senin dan hari Jumat, Romo. Untuk awal November, maka hanya 1 kali saja, yaitu hari Senin saja. Baik, semoga pembelajaran Abhidhamma malam ini bermanfaat dan tetap membuat kita selalu semangat belajar Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa. Hari ini kita sudah banyak berbuat kebajikan, salah satunya melalui belajar Abhidhamma. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga kekuatan kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidhani kata sayana nyani kata nime sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo itame capya ditawa anye maja tawerino cata titanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino hema padan japa pontu te sasa sijatang subha sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita akhiri kelas Abhidhamma malam ini dengan membacakan nama Karapata. Mari kita bersikap anjali. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Udang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Rama-Ramani Kalyanamita, kita akan jumpa lagi besok untuk membahas Abhidhamma bab 3 Pakinaka. Baik, selanjutnya mari kita ucapkan Anumodana kepada Romo Ruby. Anumodana Romo Ruby. Benar, Romo Ruby.